Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, as'adakumullah fid dharain. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita telah melaksanakan sholat duhur secara berjamaah, dilanjutkan dengan mendengarkan tausiah sejenak. Mudah-mudahan duduk dan hadirnya kita di tempat yang mulia ini senantiasa menjadi pemberat timbangan amal baik kita nanti yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, dan para pengikut beliau sampai akhir zaman nanti. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita siang hari ini adalah andai ini Ramadan terakhir kita. Jadi seandainya Ramadan kali ini adalah Ramadan terakhir kita, maka seyogianya kita memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Karena bisa jadi di tahun yang akan datang kita tidak bertemu dengan Ramadan lagi. Andai ini Ramadan terakhir kita, maka hendaklah kita menggunakan dengan sebaik-baiknya, mengisinya dengan hal-hal yang maksimal dari apa yang bisa kita mampu untuk melakukannya. Kita jadikan Ramadan ini lebih bermakna daripada Ramadan yang telah berlalu. Kenapa? Karena setiap kita tidak pernah tahu tentang takdir dan usia. Setiap kita adalah seorang musafir yang berkendara di atas punggung usia, di mana usia kita terus melaju menuju satu pintu yang namanya kematian. Seorang penyair Arab yang bernama Al-Mutanabbi mengatakan, Al-mautu babun wa kullun nas dakhiluhu. Kematian itu ibarat sebuah pintu dan setiap orang pasti akan memasuki pintu tersebut. Kemudian para ulama menyatakan, wa ma min babin illa wa ba'dahu dar. Dan tidaklah ada sebuah pintu kecuali di balik pintu itu ada sebuah ruangan. La dara limri'in illa kana qablan mauti yabniha. Dan seseorang tidak mempunyai ruangan itu kecuali dia membangunnya sebelum kematian ajal tiba kepadanya. Fa in banaha bi khairin tuba maskanuhu. Kalau dia membangunnya sebelum kematian itu dengan kebaikan demi kebaikan, tuba maskanuhu. Alangkah indahnya, alangkah baiknya ruangan yang dia bangun. Wa in banaha bi syarrin khababaniha. Tapi kalau dia membangunnya dengan keburukan demi keburukan sebelum kematiannya, khababaniha,
alangkah buruknya ruangan yang dia bangun. Maka setiap kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi besok. Andaikan kali ini adalah Ramadan terakhir kita berharap kita melakukan yang terbaik untuk diri kita dan Ramadan kita. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa ma tadri nafsun mada taksibu gada. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut." Seseorang tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi esok hari. Dan seseorang tidak pernah tahu di mana dia akan mati, di mana dia akan wafat. Maka setiap kita hendaklah menggunakan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Wabil khusus, hendaknya kita berusaha Ramadan kali ini bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Karena bonus terbesar di Ramadan ini menurut para ulama adalah mendapatkan Lailatul Qadar. Sehingga saking pentingnya Lailatul Qadar ini sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari, kata Nabi, taharrau Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Intailah, carilah Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Makanya Nabi mensunahkan kita untuk iktikaf di masjid, khususnya malam hari, untuk mencari Lailatul Qadar di 10 malam terakhir. Walaupun Rasulullah itu iktikafnya siang dan malam di masjid. 10 hari siang dan malam beliau berada di masjid. Tapi kita setidaknya lah malam itu di 10 malam terakhir kita iktikaf dalam rangka beribadah kepada Allah dan dalam rangka mengintai Lailatul Qadar. Bahkan Nabi lebih spesifik lagi, Rasulullah menyatakan, taharrau Lailatul Qadari fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Intailah Lailatul Qadar itu di malam-malam yang ganjil dari 10 malam terakhir bulan Ramadan. Malam 21, malam 23, malam 25, malam 27 atau malam 29. Lebih spesifik lagi, lebih dipres lagi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kadang karena ada hadis ini, sehingga ada sebagian orang yang itikafnya jadi mele-mele, Pak. Kalau diajak itikaf yuk. Malam apa ini? Malam 22. Kagak turun Lailatul Qadarnya. Gak jadi dia itu itikaf, ya. Kenapa? Karena dia berpatokan pada tadi malam-malam yang ganjil. Padahal turunnya ganjil atau genap itu kembali kepada Allah. Tugas kita hanya itikaf aja, mengintai Lailatul Qadar. Bahkan lebih spesifik lagi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Nasruddin Albani. Rasulullah menyatakan, faman kana mutaharriyaha falyataharraha fi lailati 27 min Ramadan. Barang siapa yang benar-benar mencari Lailatul Qadar, maka carilah di malam yang ke-27 dari malam-malam Ramadan. Jadi lebih spesifik lagi. Makanya kalau di malam-malam 27 itu, Pak, di mana-mana masjid itu rata-rata yang itikaf banyak, ya. Dan sekalian kadang sahurnya juga ditanggung oleh masjid. Kenapa? Diberikan fasilitas agar kita bersemangat untuk itikaf dan mencari Lailatul Qadar. Syekh Ali As-Sabuni dalam kitabnya Safwatut Tafasir, beliau menyatakan, Laila itu malam, Al-Qadar itu penentuan. Jadi malam Lailatul Qadar adalah malam penentuan kembali takdir-takdir hamba Allah yang mendapatkan Lailatul Qadar. Atau kata beliau, orang yang mendapatkan Lailatul Qadar takdirnya akan direvisi
akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala ketika hambanya itu mendapatkan Lailatul Qadar. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan khairun min alfi syahrin. Kebaikan malam Lailatul Qadar itu setara dengan kebaikan 1000 bulan. Ketika kita beribadah pada malam itu dan bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka nilai ibadah kita setara dengan beribadah selama 1000 bulan atau selama 84 tahun lebih 3 bulan. Maka inilah kebaikan Lailatul Qadar. Sehingga Syekh Ali As-Sabuni menyatakan, siapa yang mendapatkan Lailatul Qadar, takdirnya akan direvisi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena setiap kita membawa 4 takdir bawaan. Dan itu sudah dimasukkan oleh Allah, takdir itu ketika kita berada di dalam rahim ibu kita di usia 4 bulan kandungan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Yujma'u ahadukum fi batni ummihi arba'una yauman nutfatan." Kalian dikumpulkan dalam rahim ibu kalian 40 hari pertama kalian berupa sperma. Kemudian 40 hari berikutnya kalian berupa nutfah, segumpal darah. Kemudian 40 hari berikutnya kalian menjadi mudghah, kalian menjadi segumpal daging. 3 kali 40 hari. 3 kali 40 hari berarti 120 hari. Setara dengan 4 bulan dalam kandungan. Maka di usia kita 4 bulan kandungan, Rasulullah menyatakan fayur salulahu malak. Maka diutuslah malaikat oleh Allah Subhanahu wa taala, fayanfukhu fihi ruh. Kemudian malaikat akan meniupkan roh ke dalam calon jabang bayi. Begitu ditiupkan roh, fayuktabu lahu arba'u kalimat. Maka ditetapkan untuk calon jabang bayi itu arba'u kalimat, 4 takdirnya. Yang pertama, bikad birizkihi. Rizkinya telah ditetapkan. Jadi kita nyari rizki dengan cara halal ataupun haram, ya segitu-gitu rizki kita. Maka rizki kita telah ditetapkan. Rizki itu apa yang akan kita dapatkan hari ini atau nanti di masa yang akan datang. Bikadbi rizkihi, rizkinya telah ditetapkan. Yang kedua, wabikadbi ajalihi, ajalnya telah ditetapkan. Dia akan mati di usia berapa tahun, dalam keadaan bagaimana, itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wabikadbi amalihi, amalnya telah ditetapkan. Dia akan beramal soleh atau beramal bejat, itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, wabikadbi sa'idihi wasaqiyihi, akan ditetapkan untuk calon jabang bayi ini bahagia dan sengsaranya. Maka 4 takdir ini telah ditetapkan ketika kita berada di dalam rahim ibu kita. Tapi begitu kita lahir ke dunia, Allah perintahkan kita untuk berusaha merubah takdir yang tidak pernah kita ketahui. Maka Allah menyatakan dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak akan merubah takdir, nasib, kondisi, situasi suatu kaum kecuali mereka berusaha merubah takdir, nasib, situasi dan kondisi yang ada pada diri mereka sendiri. Kemudian dalam ayat yang lain, surat Ar-Ra'd ayat 39, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Yamhullahu ma yasha wa yusbit wa indahu ummul kitab." Allah akan menghapuskan takdir-takdir yang Allah kehendaki dan Allah akan menetapkan takdir-takdir yang Allah kehendaki. Wa indahu ummul kitab, dan di sisi Allah lah
catatan semua takdir. Karena takdir ini telah ditetapkan oleh Allah semuanya, Pak. Dari sejak Allah sebelum menciptakan langit dan bumi. Tapi khusus untuk orang per orang, itu ditetapkan ketika kita berada dalam rahim ibu kita. Ketika 4 takdir ini disampaikan oleh Nabi, ada seorang sahabat namanya Suraqah bin Malik bin Ju'sum. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, afala nattakil ala kitabina wa nada'ul amal?" Wahai Rasulullah, kalau takdir telah ditetapkan kepada kami, apakah kami pasrah saja terhadap catatan takdir kami dan kita nggak perlu berusaha lagi? Apa jawab Nabi? La, jangan, kata Nabi. I'malu fa innakum muyassarun ila ma khuliqalahu. Jangan kalian pasrah terhadap catatan takdir kalian. Jangan kalian bertopang dagu terhadap catatan takdir kalian. Jangan kalian berpangku tangan terhadap catatan takdir kalian. I'malu, tetaplah kalian berjuang. Tetaplah kalian berusaha. Karena sesungguhnya kalian akan dimudahkan kepada apa yang menjadi tujuan kalian. Kalau tujuan kalian adalah kebaikan dan surga, maka Allah akan arahkan kalian ke sana. Tapi kalau kalian mengatakan, ya udahlah neraka deh, maka Allah antarkan kita ke neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Maka berusahalah. Dan salah satu sarana merubah takdir adalah dengan cara meraih Lailatul Qadar. Para ulama menyatakan ada 5 sarana untuk merubah takdir kita yang tidak pernah kita ketahui. Yang pertama, doa. Doa itu bisa merubah takdir kita. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, kata Nabi, la yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang bisa menangkal takdir yang buruk kecuali doa. Maka doa bisa merubah takdir kita. Maka boleh kita berdoa, ya Allah, kalau kau takdirkan dalam rahim ibuku rizkiku sedikit, maka jadikan rizkiku banyak, luas, penuh dengan keberkahan dan kebaikan. Ya Allah, kalau kau tetapkan dalam rahim ibuku ajalku pendek, maka jadikan usiaku panjang, penuh dengan keberkahan, ketaatan dan kebaikan. Ya Allah, kalau kau tetapkan dalam rahim ibuku amal perbuatanku buruk, maka rubahlah menjadi amal soleh hingga akhir hayatku. Dan yang terakhir, ya Allah, kalau kau tetapkan dalam rahim ibuku bahwa aku menjadi orang-orang yang sengsara, maka rubahlah menjadi orang-orang yang bahagia di dunia dan di akhirat. Maka doa bisa merubah takdir kita. Kemudian yang kedua yang bisa merubah takdir, amal soleh atau perbuatan yang baik. Dalam hadis Rasulullah menyatakan, wala yazidu fil umri illal khair. Dan tidak ada yang bisa menambahkan usia kalian kecuali kebaikan-kebaikan yang kalian lakukan. Ketika kita berbuat baik, banyak orang mendoakan kita. Ketika kita berbuat baik, banyak orang menolong kita dan sebagainya. Maka amal perbuatan baik bisa menambahkan usia kita. Dan itu hak Allah. Merubah atau menetapkannya itu kembali kepada Allah. Kemudian sarana merubah takdir berikutnya adalah dengan cara silaturahim. Kata Nabi, faman arada ayyub satalahu fi rizkihi wa ayyun sya'a fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin diluaskan rizkinya dan dipanjangkan usianya, rajin-rajinlah bersilaturahim. Kemudian sarana merubah takdir berikutnya adalah sedekah. Kata Nabi, inna shadaqata tadfa'u mitatasu. Sesungguhnya sedekah itu bisa mencegah dari kematian yang buruk. Dan sarana merubah takdir yang kelima adalah dengan cara meraih Lailatul Qadar. Kata Syekh Ali As-Sabuni dalam kitabnya Safatut Tafasir, Laila itu malam, Al-Qadar adalah penentuan. Jadi siapa yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, Allah akan merubah takdirnya, merevisi takdirnya yang tidak pernah kita ketahui. Maka andaikan Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita,
lakukan yang terbaik untuk diri kita bersama dengan Ramadan. Baik itu bacaan Qur'annya, sedekahnya, qiyamul lailnya. Kalau sholat wajib nggak usah ditanya karena itu sudah kewajiban. Tapi perkara-perkara yang lain seperti sedekah, iktikaf dan meraih Lailatul Qadar, jadikan itu yang terbaik untuk kita. Dan mudah-mudahan Ramadan kali ini adalah menjadi Ramadan terbaik bagi kita. Dan mudah-mudahan kalaupun itu Ramadan terakhir bagi kita, semoga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Aqulu qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.